Pemirsa, saat ini Anda sedang mengikuti diskusi saya bersama dengan Redaktur Pelaksana Harian Jawa Pos Radar Bali, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, malam hari ini kami akan banyak melakukan diskusi terkait dengan Harian Jawa Pos Radar Bali yang terbit hari ini di tanggal 1 Januari 2021. Bisa Anda saksikan bersama kami bahwasannya di halaman pertama Jawa Pos Radar Bali edisi 1 Januari 2021 tertulis berita yang sangat menyenangkan. Dewa Ratu, pembunuh itu masih bocah. Ya, Pak? Ya. 4 hari menguak pelaku pembunuhan karyawati salah satu bank BUMN yang ada di Provinsi Bali. Bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali mengungkap kasus tersebut, Pak? Baik, terima kasih Mbak Puspa. Sebelum saya membedah editorial Jawa Pos Radar Bali malam ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu selamat tahun baru buat seluruh warga Bali dari berbagai kabupaten kota semuanya. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Betul sekali. Lebih baik dari tahun kemarin karena situasi saat ini sedang pandemi COVID-19 di mana kasus ini masih cenderung meningkat sehingga pembatasan sosial masih berlangsung sampai hari ini. Betul. Tadi disampaikan oleh Mbak Puspa soal liputan kami tentang headline Radar Bali pada edisi ini 1 Januari 2021 ya. Jadi ini sekali lagi ini karena kebetulan hari libur, korannya bentuknya kecil. Ya. Edisi spesial. Ya, edisi spesial bentuknya seperti tabloid. Pada hari-hari biasanya Radar Bali itu terbit dengan 7 kolom, tapi pada hari-hari tertentu seperti hari besar, kemudian hari tanggal merah dan hari Minggu, itu terbitnya dengan 5 kolom saja seperti persis dengan tabloid. Nah, kembali kepada pokok pembahasan kita malam ini, yaitu tentang headline pembunuhan terhadap salah satu teller bank BUMN di Denpasar ya, di Denpasar. Yang korbannya yaitu Ibu Putu Widyastuti ya. Beberapa media menyebutnya Widyastuti ya, tetapi kami menyebutnya Widyastuti nama identitas korban ini karena berdasarkan KTP. Kami menyesuaikan dengan nama KTP sehingga akurasi bagi kami sangat penting. Bagaimana menempatkan supaya tidak salah nama sedikit saja akan bermasalah. Tetapi di beberapa media lain, terutama misalnya di online itu ada yang menyebutnya sebagai Widyastuti. Nah, yang menarik dalam liputan kali ini adalah bahwa sejak peristiwa ini diketahui tanggal 27 Desember 2020, itu besoknya Widyastuti ini tidak masuk kerja di bank. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi rekan-rekan kerjanya, baik maupun para atasannya di sana, itu ya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, dan setelah esoknya baru diketahui bahwa Widyastuti yang bekerja sebagai teller ini meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis, Polisi kemudian melakukan investigasi, kemudian penyelidikan dan penyidikan. Nah, dan kenapa halaman ini menjadi hitam? Karena selama 4 hari sebelum terungkapnya kasus ini sangat misterius, gelap situasinya. Karena spekulasi yang berkembang sangat liar. Ada yang menyatakan mungkin saja pelakunya adalah pacarnya. Itu kemungkinan. Spekulasi awal ya. Ada juga mungkin para pemulung yang kebetulan lewat ingin mencuri kemudian dilawan oleh yang bersangkutan. Dan banyak spekulasi lain, mungkin juga teman-temannya di kantornya. Banyak spekulasi yang berkembang sebelum 4 hari ini, ya, selama 40 hari ini. Sehingga inilah yang kemudian mencengangkan publik di Bali. Ternyata setelah ditangkap bahwa pelakunya ini adalah anak di bawah umur, ya, anak di bawah umur, bocah yang berusia 14 tahun, yang berinisial PAHP. Ya, ini kami inisialkan karena anak ini masih di bawah umur ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kita juga harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Nah, yang menarik adalah bocah ini ditangkap
di Pantai Penimbangan Singaraja. Nah ini mungkin Mbak Puspa juga berasal dari Buleleng ya, tahu pastinya, seperti apa Pantai Penimbangan. Kalau saya sebagai alumni dari Singaraja dulu sangat tahu karena sering main kalau sore-sore main voli pantai di sana, main bola. Kemudian Penimbangan itu pasirnya putih, tetapi tidak ada pelabuhan di sana, ada hanya dermaga kecil untuk nelayan-nelayan yang mancing, kemudian mencari ikan dan lain-lain itu. Tetapi di sana view-nya cukup lumayan. Jadi sangat cocok dipakai tempat nongkrong bagi anak-anak muda seusia pelaku ini ya? Iya, dan pelaku ini kan ditangkap di sana di saat sedang bermain-main, dan yang menjadi misteri sampai hari ini, saat ditangkap anak-anak ini, si PAHP ini adalah bersama seorang waria, seorang waria, bersama seorang waria, dan ada dugaan pula mungkin saja anak ini seorang gay, ya, tetapi itu masih baru dugaan. Tetapi yang menarik adalah bukan di situ, bahwa kenapa anak seusia ini nekat melakukan pembunuhan. Nekat melakukan pembunuhan. Jadi prosesnya ini adalah bahwa anak ini sebenarnya tidak ada motivasi melakukan pembunuhan langsung atau berencana. Kalau pembunuhan berencana, kalau dalam jerat pasal KUHP itu kan pasal 340 pembunuhan berencana. Sedangkan ini kemungkinan besar polisi memasang dengan pasal 338 KUHP, yaitu kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya atau hilangnya nyawa seseorang. Itu diawali dengan kekerasan. Tetapi karena ada unsur pencurian, perampokan dan lain-lain, maka pasal-pasal junto yang lain akan mengikuti di sana. Mengikuti di sana, kemungkinan ada pasal lain yang akan menjerat pelaku ini. Sehingga pelaku ini yang menarik adalah kenapa anak ini di bawah umur senekat itu pekerjaan melakukan pembunuhan. Sampai ada puluhan atau belasan tusukan ya yang melukai korban sebelum ini, itu mengindikasikan bahwa korban ini sebenarnya melakukan perlawanan sebelum akhirnya mungkin kehabisan darah atau sudah tidak bisa lagi mempertahankan jiwanya. Dan si korban sempat berteriak 5 kali untuk minta tolong, namun tidak ada pertolongan yang datang di lokasi. Iya, di lokasi TKP-nya di Jalan Kertanegara, Gang Widura. Baik. Nah, anak ini ternyata adalah anak yang mungkin dari kecil atau mungkin sejak lahir salah urus, ya Mbak ya, salah urus, atau mungkin juga anak yang telantar, boleh dibilang seperti itu. Karena ternyata setelah diungkap latar belakangnya, anak ini sejak baru lahir bayi sudah dibawa oleh ibu tirinya, sudah diasuh oleh ibu tirinya. Kemudian sementara ibu tirinya sendiri pekerjaannya hanya sebagai seorang laundry, seorang laundry. Jadi sebagai seorang laundry dia tentu saja pendapatannya kecil, sehingga tekanan ekonomi di situ. Mungkin itulah yang menjadi motivasi terhadap anak ini untuk melakukan kejahatan. Dan menarik sekali karena pembahasan mengenai kasus ini diliput secara khusus oleh Radar Bali sebanyak 4 halaman. 4 halaman kita tempatkan dalam bentuk in-depth news reporting, yaitu peliputan mendalam dan lengkap. Yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin sebuah liputan di balik berita, di balik berita. Jadi in-depth news reporting itu kita mendalami data-data, kemudian memperkaya dengan narasumber dan lain-lain, itu namanya in-depth news reporting, sehingga kita menempatkan halaman ini 4 memakan 4 halaman untuk membahas mengenai kasus yang sangat menghebohkan di ujung tahun 2020 di Bali. Mungkin ini adalah paling heboh peristiwa di Bali pada ujung tahun 2020. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih. Untuk lengkapnya mungkin rekan-rekan sekalian yang ada di rumah bisa melihat berita in-depth ini di web Radar Bali ya Pak ya? Web Radar Bali. Dan juga bisa langsung mungkin membeli korannya juga di gerai-gerai terdekat rumah teman-teman sekalian di rumah ya. Mungkin tidak lupa juga kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, dan kami harap semoga kasusnya cepat selesai. Ya, yang menarik ini kan kita memberikan apresiasi lah kepada Polresta Denpasar yang dengan cepat mengungkap kasus ini, karena hanya dalam waktu 4 hari, hanya dalam waktu 4 hari. Akhirnya pelaku kasus ini tidak jarang pengungkapan pembunuhan itu yang memakan waktu lama, termasuk dari almarhum
alumni kami, keluarga besar kami di Radar Bali yang terbunuh juga, Pak Agung Prabangsa. Ini kan membutuhkan waktu berbulan-bulan polisi untuk mengungkapnya. Nah, tapi ini hanya membutuhkan 4 hari polisi sudah berhasil mengungkap siapa pelakunya. Nah, karena ini pelakunya anak di bawah umur, Mbak. Jadi perlakuannya mungkin berbeda. Berbeda dengan para tersangka yang sudah cukup usia. Mungkin dia juga harus didampingi seorang yang dari aktivis perempuan, aktivis anak dan lain-lain. Itu, Mbak, karena ini menyangkut ini perlindungan terhadap anak. Iya. Baik, untuk di halaman selanjutnya Metro Denpasar halaman 9 disebutkan bahwasannya Bali diminta usaha vaksin sendiri. Ya. Bali diminta usaha vaksin sendiri. Opini ini dikeluarkan langsung oleh virologi dari Universitas Udayana ya, Pak ya. Bagaimana kemudian Jawaban Radar Bali merangkum berita ini? Baik, ini cukup menarik karena ini salah satu isu yang sedang mencuat, mengemuka saat ini tentang vaksin. Mungkin vaksin ini kan di Indonesia akan dimulai mulai Januari. Nah, kenapa di halaman Metro ini menempatkan headline-nya tentang vaksin? Karena Bali ini adalah wilayah atau destinasi pariwisata internasional yang utama di Indonesia. Andalan utama pariwisata Indonesia adalah Bali. Ya. Dan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia adalah Bali dari sektor pariwisata. Sehingga wajar kemudian kalau virolog Pak Mahardika, Profesor Mahardika ini meminta kepada Provinsi Bali, khususnya Pak Gubernur, untuk memberikan anggaran yang cukup. Mungkin kalau seandainya tidak bisa meminta prioritas kepada pemerintah pusat untuk diberikan vaksin sebanyak 6 juta dosis. Ya, 6 juta dosis sedang dengan asumsi bahwa penduduk di seluruh Bali ini sebanyak 4,4 juta jiwa. Ya, 4,4 juta jiwa. Dengan asumsi 6 juta dosis ini akan mencukupi karena vaksin adalah salah satu, seluruh dunia menyatakan bahwa hanya dengan vaksin maka pandemi ini bisa dihalau laju penularannya. Tanpa vaksin, misalnya kita menerapkan dengan 3M, kalau tidak disiplin akan tetap saja terpapar oleh COVID-19. Tapi kalau sudah dengan vaksin, maka kekebalan tubuh kita akan lebih ini. Inilah yang mendorong kemudian kenapa virolog itu meminta supaya Bali diberikan prioritas agar vaksin itu segera diberikan kepada masyarakat Bali. Karena pertimbangan Bali itu supaya lebih cepat pulih perekonomiannya. Iya. Di sini juga disebutkan bahwasannya jam malam dinilai tidak efektif untuk mencegah COVID-19 di Bali. Bagaimana kemudian? Iya, virolog ini juga mengungkapkan bahwa adanya kritik terhadap pemerintah. Jadi pemerintah Provinsi Bali dianggap setengah-setengah dalam hal penanganan COVID-19 ini karena kalau yang namanya jam malam menurut virolog ini adalah seharusnya tegas, ya. Tegas dalam arti jam malam itu dimulai jam 8 malam atau jam paling lambat jam 9 malam. Maka aktivitas apapun yang bisa berpotensi untuk membuat kerumunan massa, keramaian dan lain-lain itu harusnya dilarang. Dan ini kita malam ini sampai besok tanggal 2 masih berlaku jam malam ini. Karena itu virolog ini meminta supaya pemerintah Bali itu Provinsi Bali menerapkan penanganan atau penanggulangan terhadap virus COVID-19 ini dengan tegas, gitu, Mbak, dengan tegas. Gitu. Betul sekali. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan di halaman 12 Bali Dwipa, bahwa di sini disebutkan koperasi serap ratusan liter bahan baku arak terjadi di Tabanan. Bagaimana kemudian Jawaban Radar Bali mengemas informasi tersebut? Iya. Ini menjadi salah satu pilihan berita kami di Radar Bali, khususnya di halaman Dwipa. Dwipa itu ada halaman daerah. Kebetulan ini merupakan koperasi yang satu-satunya mengelola untuk arak, pengelolaan arak. Ini karena koperasi ini mengelola arak ini berdasarkan potensi daerah. Potensi daerah di daerah Selemadeg, kemudian Pupuan itu menghasilkan banyak petani menanam aren. Yang kemudian menghasilkan minuman nira. Kalau seandainya baru disuling itu dari pohonnya, itu nira masih manis rasanya. Kemudian kalau seandainya sudah terproses selama 2 hari, dia akan menjadi cuka. Tapi kalau sudah melalui proses fermentasi. Itu akan menjadi minuman arak namanya, arak. Jadi, nah, yang menarik adalah
bahwa koperasi ini mengelola para petani ini untuk pemberdayaan UMKM dan petani. Di mana kenapa koperasi ini berani? Karena sudah ada pergub, ya, karena sudah ada pergub yang dilegalisasi dengan tata kelola fermentasi arak ini. Di mana arak ini sebenarnya saat ini sudah bisa diproduksi secara legal di Bali, karena sama mungkin dengan minuman khas Jepang sake itu. Jadi prosesnya mungkin tidak sama dengan miras. Kalau miras itu kan prosesnya walaupun sama-sama fermentasi kemudian dari proses penyulingan, mungkin kalau miras itu ada kadar-kadar persentasenya, tetapi kalau ini mungkin sudah ada standar bakunya, ya, karena arak sini dikategorikan sebagai minuman tradisional. Ya. Iya, di sini menariknya. Di sini dituliskan bahwasannya lazimnya sebuah koperasi itu diketahui untuk mengelola keuangan, simpan pinjam dan lain-lain. Kemudian di Tabanan salah satu koperasinya membuat koperasi yang khusus untuk arak ini sendiri. Dan bagaimana kemudian Radar Bali ini mencuatkan informasi tersebut, mungkin saja bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang punya potensi sama dengan Selemadeg dan lain-lain, ya Pak ya? Iya, karena ini kalau koperasi layaknya memang tidak, koperasi itu jenisnya memang banyak, ya. Ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi, ya macam-macam lah jenis-jenis koperasi itu. Tapi kan untuk membangun sebuah koperasi itu kan ada syaratnya, Mbak. Syarat keanggotaan dan syarat administratif lainnya. Nah, kalau ini kemudian sebuah koperasi khusus untuk mengelola ini, berarti ini patut diapresiasi. Mungkin bisa jadi sebuah pilot project bagi koperasi lain yang punya potensi lokal di daerahnya masing-masing. Misalnya di Karangasem yang potensinya salak misalnya, kemudian manggis, bagaimana dikelola oleh koperasi dengan banyak produk hasilnya. Misalnya kalau salak misalnya bisa menjadi makanan kemasan, dalam kemasan, kemudian manggis bisa diekspor. Nah, sama juga dengan arak ini. Ya, karena ke depan mungkin kan sebagai minuman tradisional akan bisa diproduksi secara massal, maka bisa menjadi semacam sajian minuman para tamu-tamu yang datang ke Bali, gitu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Nah, yang menarik seperti biasa, bagian Sportmania. Di halaman 15, di halaman 15 Jawa Pos Radar Bali edisi 1 Januari 2021 disebutkan bahwasannya lagi-lagi datang dari Serdadu Tridatu. Sebelumnya minggu lalu pelatih kepalanya disebut-sebut atau kadang-kadang ingin dilamar oleh klub lain. Saat ini salah satu strikernya yaitu Lili Pali dilirik klub kaya dari Malaysia. Bagaimana informasi terkait hal tersebut, Pak? Berbicara soal Bali United atau Serdadu Tridatu, memang kalau di Radar Bali tidak akan pernah habis, ya. Pasti ada saja yang akan kita bahas, kita ulik-ulik apa saja yang terjadi di sekitar Bali United dan lain-lain. Karena memang pendukung dari Bali United di Bali sangat tinggi. Bahkan ketika Bali United di musim 2019 lalu mampu menjadi juara Liga 1 tahun 2019, juga tidak luput dari dukungan para semeton Dewata di Bali, gitu ya. Begitu antusiasnya mendukung. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian dalam akhir Desember hingga awal Januari ini adalah banyak pemain asing yang sedang dibahas, yang sedang menjadi sorotan publik. Apa antara lain seperti kemarin Melvin Place, kemudian ini Hikmat Nori, ini pemain dari Irak, kemudian Place dari Belanda. Nah, sudah diperpanjang kontraknya karena rata-rata pemain itu sudah habis kontraknya pada Desember ini, termasuk Lili Pali ini. Lili Pali sudah habis masa kontraknya pada sekarang masih gunjang-gunjing berarti Desember ini, dan sampai memasuki tahun 2021 ini kontraknya belum jelas, masih teka-teki. Apakah tetap mau bertahan di Bali United atau dia akan hengkang dari Bali United untuk merestui keinginan dari atau tawaran-tawaran dari klub-klub asing seperti Malaysia tadi. Ada salah satu klub mewah di Malaysia yang ingin memakai jasanya untuk meminang jasanya untuk dijadikan salah satu pemain kunci di sana. Dan di Bali United
Lily Pali ini kan salah satu pemain yang cukup produktif mencetak gol ya juga Superstar ya. Iya, termasuk karena ini posisi sebagai penyerang di Bali United. Memang dia termasuk yang cukup lama dikontrak di Bali United sejak pelatihnya Widodo Ciputro sebelum Teko Cugura ini. Memang Lily Pali memang sudah berada di Bali United. Terbilang Lily Pali ini merupakan salah satu pemain yang cukup bertahan lama di Bali United, begitu Pak? Ya, cukup sering juga membanggakan Bali United tentunya dengan cetakan-cetakan golnya yang super ya. Iya. Ya, itu kenapa pelatihnya belum mau memberikan kejelasan, karena ini mungkin masih terkait dengan negosiasi kontrak. Betul. Negosiasi kontrak itu banyak hal, terutama dalam hal angka negosiasi untuk gaji dari para pemainnya itu Mbak. Ya. Apalagi saat ini kita ada di tengah masa pandemi ya. Pandemi kan dipotong berapa? 25% gitu. Cukup besar potongannya. Iya. Dan tentunya informasi terkait Serdadu Tridatu juga banyak ditunggu oleh Semeton Dewata di luar sana ya Pak ya. Betul. Ya. Dan pastinya Semeton Dewata di luar sana tentunya mengharapkan yang terbaik dari setiap keputusan yang diambil oleh entah itu pelatih maupun pemain di tahun 2021 ini. Ya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda bisa mengakses siaran kami melalui TV digital Telestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana Sepekan, berimbang dan inspiratif. Om Santi 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 Om.